Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لبأس لكم وأنتم لبأس لهن علم الله أنكم كنتم تحتهن أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فعان بصيرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خط الأبيض من الخط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya
dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kesungkaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah dan atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobat-tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah dikatakan Allah bagimu. Makan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa HSS TV, kembali lagi bersama saya Miranti Mardatilah di program Gema Ramadan 1445 Hijriah. Nah, pada hari ini, di hari keempat bulan Ramadan, kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu Ustadz Haji Zaki Mubarak. Beliau akan menyampaikan mengenai materi kita, yaitu boleh tidak boleh saat berpuasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ya, telah sama-sama. menyediakan waktunya untuk datang ke sini. Ya. Apakah sudah siap nih Ustadz untuk Alhamdulillah menyampaikan? siap. Iya, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukru lahu fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para pemirsa HSS TV, kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati, diridai, dan insya Allah semuanya disayangi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini masih berkenan menjadikan kita hamba-hambanya yang mukmin, yang masih istiqomah menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, karib kerabat
para sahabat, para tabi'in, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih untuk menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cirinya adalah kita selalu berusaha untuk menjadi seperti yang Allah mau. Makanya para ulama salafus saleh sering berdoa, ya Allah, tambahkanlah bagiku kesenangan terhadap apa-apa yang Engkau senangi, dan tambahkanlah bagiku kebencian terhadap apa-apa yang Engkau benci. Di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja, makan, minum, jimat yang hukum asalnya halal, tetapi karena Allah melarang kita, maka kita jauhi selama kita menjalankan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada hari ini insya Allah tentang apa saja yang boleh dan yang tidak boleh ketika menjalankan ibadah puasa. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini. Nah, mungkin nih Ustadz, pertanyaannya yang mungkin yang simpel-simpel dulu nih. Nah, ketika berpuasa itu bolehkah kita menangis kalau misalnya kada sengaja atau bagaimana gitu Ustadz? Iya. Bolehkah ketika puasa menangis? Jadi menangis itu tidak termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Okay. Apapun penyebabnya, puasanya tidak batal. Baik menangis karena sedih, karena kecewa, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi berpahala. Contohnya menangis karena mengingat dosa, atau menangis karena mengingat kebesaran Allah, atau menangis karena kita prihatin dengan penderitaan orang lain. Jadi alhasil menangis tidak membatalkan puasa, kecuali dalam kasus ketika air matanya jatuh ke bibir atau ke mulut lalu dijilat atau ditelan. Itu baru air liurnya, boleh, nah itu baru batal. Batal. Jadi bukan karena menangisnya, tetapi karena meminum air matanya. Nah, misalnya nih Ustadz, kelupaan niat puasa itu apakah masih boleh atau masih sah atau bagaimana itu Ustadz? Lupa nih niat puasa. Iya, baik terkait lupa ya niat puasa. Jadi seperti kita ketahui bersama, niat puasa itu sudah harus diniatkan di hati sejak malam. Iya. Malam itu berarti terhitung mulai dari tenggelam matahari atau masuk waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar. Terserah mau kapan, yang penting malam sudah ada niat. Dan niat itu sebenarnya tidak wajib diucapkan, cukup tekad di hati bahwa kita akan puasa pada Ramadan besok hari, itu sebenarnya sudah cukup. Yang penting ada di malam hari, tekad tadi di dalam hati. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana seandainya seseorang lupa berniat di malam harinya? Nah, ini bisa terjadi ketika seseorang terlambat bangun. Begitu bangun sudah terbit fajar. Nah, itu kalau di mazhab Syafi'i kan niat itu wajib malam hari dan setiap malam. Jadi kalau malam itu tidak berniat, maka dia tetap wajib imsak namanya, artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Seperti orang puasa juga, cuma imsak namanya. Tidak boleh makan, minum, dan seterusnya sampai maghrib. Dan wajib diqadha setelah Ramadan nanti. Wajib diqadha. Nah, cuma kalau kita mengikut mazhab Abu Hanifah boleh. Sebab di mazhab Abu Hanifah boleh niat puasa Ramadan pagi hari. Walaupun sesudah terbit fajar boleh. Jadi kalau kita bertaklid ke mazhab Abu Hanifah, bisa kita puasa pada hari itu dan tidak perlu mengqadha. Nah, cuma untuk mengantisipasi hal ini, para ulama biasanya menyarankan di awal Ramadan itu kita berniat sebulan penuh mengikut mazhab Maliki. Karena menurut mazhab Maliki boleh berniat di awal Ramadan sebulan penuh. Jadi misalnya pada suatu malam kelupaan berniat, nah, puasa kita sah.
Berarti tetap sah ya Ustadz kalau misalnya berarti sebaiknya itu kita berniatnya 1 bulan penuh nih puasanya. Di awal Ramadan nanti jangan lupa berniatnya sebulan penuh menurut mazhab Maliki. Nah, sedangkan nih misalnya udah berniat nih, cuman kelupaan sahurnya, nggak sempat Ustadz, malamnya udah niat. Udah niat puasa nih, tapi kelupaan sahurnya. Adapun mengenai makan sahur itu cuma anjuran ya, cuma sunat, bukan wajib, bukan syarat sah puasa. Jadi walaupun tidak ada makan sahur, puasanya tetap sah. Kenapa dianjurkan makan sahur? Ini supaya membantu menguatkan fisik kita ketika puasa, mengurangi lapar, karena biasanya kalau lapar cepat emosi, kalau emosi nanti bisa rusak pahala puasanya. Di samping itu juga waktu sahur itu waktu yang barokah. Nah, sehingga dengan makan sahur kita bangun di waktu itu, dan diharapkan kita melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Quran, zikir, istighfar dan sebagainya, atau sholat tahajud. Jadi cuma anjuran, bukan syarat sah. Berarti, jadi lanjutkan saja puasanya walaupun tidak makan sahur. Nah, nih Ustadz, misalnya nih lagi kalau malam harinya itu kita junub nih, bolehkah mandi wajibnya itu ditunda di siang harinya nih Ustadz? Kan kebetulan tadi nih udah kelupaan sahur terus malamnya junub, itu bolehkah mandi wajib itu ditunda ke siang hari? Tidak boleh. Jadi mandi wajibnya tidak boleh ditunda siang hari, bukan karena membatalkan puasanya, tetapi karena tidak sholat subuh. Jadi kalau misalnya dia mandi junub pagi hari setelah habis waktu subuh, puasanya sah. Karena syarat sah puasa itu tidak termasuk suci dari hadas besar ya. Suci dari tidak disyaratkan orang junub masih sah ya. Masih sah puasa. Jadi kalau mandinya pagi itu puasanya sah, tetapi yang bersangkutan berdosa karena meninggalkan sholat subuh. Nah, jadi kalaupun malamnya tidak mandi juga, usahakan sudah mandi junub sebelum berlalu waktu subuh. Sekira-kira setelah mandi junub sempat untuk sholat subuh ya. Berarti itu puasanya tetap sah tadi ya, tetapi cuman berdosa karena melalaikan sholat subuh. Iya betul. Nah, nih sebagai perempuan nih kan ingin tetap berpuasa nih Ustadz 1 bulan full misalnya, bolehkah kita memakai pil anti haid itu Ustadz? Iya. Gimana itu hukumnya Ustadz? Tentang pil anti haid ya, bagi perempuan yang biasanya ingin menyempurnakan puasanya sebulan penuh lalu meminum pil anti haid, itu memang para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang melarang, memakruhkan maksud kita, juga ada yang membolehkan. Cuma dengan catatan pil tersebut aman, dalam arti tidak memberikan dampak negatif untuk kesehatan. Saya sendiri sebenarnya cenderung memilih pendapat yang memakruhkan ya. Sebagaimana fatwa MUI kalau tidak salah tahun 1979, sudah lama banget. MUI ada mengeluarkan fatwa terkait seorang perempuan meminum pil anti haid untuk tujuan supaya bisa puasa sebulan penuh. Memang masalah ini ada hadis terkait ini, tetapi tentang ibadah haji. Jadi pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan meminum obat untuk kelancaran ibadah hajinya, dan di hadis itu dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kasusnya ini untuk ibadah haji. Ibadah haji ini kan ya termasuk darurat lah, termasuk hajat yang sangat mendesak. Nah, beda halnya dengan puasa, tentu tidak bisa disamakan dengan haji. Nah, disinilah tentang puasa para ulama berbeda pendapat, tetapi fatwa MUI tahun 79 itu memakruhkan. Jadi makruh hukumnya seorang perempuan meminum pil anti haid hanya dengan tujuan untuk menyempurnakan puasa sebulan penuh, karena haid itu pasti ada hikmahnya, baik secara fisik maupun psikis. Nah, kecuali dia tidak sulit mengqada di luar Ramadan. Nah, di luar Ramadan dia sulit mengqada, jadi terpaksa dia harus menyempurnakan puasanya sebulan penuh, terpaksa minum pil anti haid, itu hukumnya tidak makruh, mubah, boleh hukumnya.
Oke, berarti tadi kalaunya tidak ada tidak ada masalah. Kalau masih bisa mengqada di Ramadan makruh. Enggak, makruh lah Ustaz lah. Iya. Nah, sedangkan ini misalnya perempuan yang hamil itu bagaimana tuh Ustaz? Apakah puasa itu diwajibkan kepada dia atau gimana? Ya, perempuan yang sedang hamil tergantung keadaan atau kondisi kesehatannya. Jadi kalau dia masih mampu puasa, dia wajib puasa. Ya. Dalam hal ini bisa berkonsultasi dengan dokter atau bidan apakah kondisinya memungkinkan untuk puasa atau tidak. Kalau misalnya menurut saran dokter masih aman puasa, nah dia tetap wajib puasa, kecuali memang tidak mampu untuk puasa karena kondisinya lemah, tidak mampu untuk puasa, dia boleh tidak puasa, tetapi wajib mengqada dan tidak perlu bayar fidyah karena dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan janinnya. Jadi cukup mengqada, tidak perlu bayar fidyah. Nah, bedanya kalau yang dikhawatirkannya cuma janinnya saja. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya, tetapi mengkhawatirkan janinnya saja yang dia khawatirkan. Nah, itu double. Dia boleh tidak puasa, tetapi wajib mengqada dan plus membayar fidyah, yaitu memberi beras kepada fakir miskin 1 mud sebanyak hari yang ditinggalkan, misalnya 7 hari 7 mud. Berarti kalau misalnya hampir 10 hari gitu, 10 mud. Jadi mengqada 10 hari plus bayar fidyah 10 mud kepada orang miskin. Nah, sebagai perempuan ya Ustaz, bolehkah kita membuka aurat saat Ramadan, saat berpuasa itu Ustaz? Bagaimana hukumnya tuh Ustaz? Iya. Jadi pada saat puasa hendaknya kita tidak hanya menghindari makan minum, tetapi juga menghindari segala macam yang dilarang atau diharamkan oleh agama, termasuk membuka aurat. Jadi membuka aurat itu walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi ganjaran puasa, dan dikhawatirkan sekali, termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, kemarin kan katanya nih Ustadz, kalau berpuasa itu alangkah lebih baiknya berolahraga lah, tidak yang tidur-tiduran mulu nih Ustadz. Misalnya nih kita olahraganya itu berenang nih Ustadz, gimana kalaunya saat berenang itu kita nggak sengaja nih Ustadz kentut di dalam air, itu gimana hukumnya Ustadz? Apakah puasanya batal atau tidak? Wallahu a'lam ya. Jadi yang tidak boleh itu kan apabila masuk sesuatu ke dalam rongga. Jadi di tubuh manusia itu ada 2 rongga. Pertama rongga kepala, yang kedua rongga perut. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga melewati jalan yang terbuka. Kalau di kepala ini jalan yang terbuka, ada hidung, ada mulut ya. Kemudian kalau rongga perut ini kan jalurnya yang menuju ke rongga perut itu ya mulut juga ke rongga perut juga kan. Kemudian dari kemaluan, kubul dan dubur. Jadi kalau pada saat puasa misalnya dia bercebur ke dalam air lalu mengeluarkan angin, kalau mohon maaf dubur itu diumpamakan seperti botol, dibuka tutupnya lalu dibuat ke dalam air, kira-kira masuk nggak airnya tuh ke dalam botol? Masuk kayaknya. Itu lengkupkan seperti ini botolnya. Oh, kada kalala. Nah, masuk kah kada? Wallahu a'lam ya. Nanti dicoba nanti. Ya, kalau masuk ya bisa itu walaupun tidak kentut kan, kalau kentut kan terbuka otomatis ya. Terbuka anunya ya ibarat botol tadi dibuka tutupnya, dilengkupkan, dibuat ke dalam air, masuk nggak? Kira-kira tidak ya? Tidak masuk ya, mungkin tidak. Mungkin tidak. Kan? Tidak ya. Ya berarti nggak batal kalau Anda menganggap dubur seperti botol. Nah, tetapi kalau dianggap seperti balon, misalnya dibuat ke dalam air, terus
ikatannya itu dilepas, masuk gak air itu? Masuk ya. Nah itu kalau dianggap seperti belum mungkin batal gitu. Nanti dicoba nanti ke dalam air Kalau ya tergantung ya mak anggap ini seperti apa. Wallahu alam. Sedangkan nih Ustadz, kalau masuknya lewat jarum suntik itu gimana tuh Ustadz? Nah terkait suntikan itu para ulama berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 pendapat tentang hukum suntikan ketika puasa. Pendapat yang pertama, suntikan itu membatalkan karena alasannya suntikan itu mengandung obat atau cairan tertentu yang ketika disuntikan ujung-ujungnya kan masuk juga ke dalam rongga, obatnya itu. Nah, menurut pendapat yang pertama ini batal. Menurut pendapat yang kedua malah sebaliknya, suntikan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena walaupun ujung-ujungnya masuk ke dalam rongga, tetapi tidak melewati jalan yang terbuka, tidak lewat mulut, hidung, lewat kemaluan, ya kan? Lewat kulit ya. Iya. Nah itu tidak batal jadinya. Pendapat yang kedua, boleh kita mengikut pendapat ini. Kemudian pendapat yang ketiga ini yang menurut saya lebih dekat dengan kebenaran, yaitu tergantung suntikannya. Jadi kalau suntikannya itu berisi cairan yang mengandung zat-zat yang mengenyangkan bagi tubuh atau menguatkan bagi tubuh, itu batal. Jadi kalau disuntik tubuhnya makin kenyang, makin kuat, nah itu batal. Tetapi kalau cairannya tidak mengandung zat-zat yang mengenyangkan bagi tubuh, nah itu tergantung di mana menyuntikannya. Jadi misalnya disuntikan ini cuma berisi cairan obat yang tidak mengenyangkan tubuh. Nah, itu tergantung di mana memasukkan jarumnya. Kalau memasukkan jarumnya melewati pembuluh darah, itu batal. Tetapi kalau memasukkan jarumnya melewati otot, tidak melewati pembuluh darah, tidak batal. Nah, itu. Jadi tanyakan saja kepada dokternya atau perawatnya, suntikan ini mengandung apa. Kalau tidak mengandung zat yang mengenyangkan bagi tubuh dan memasukkan jarumnya melewati otot, itu tidak batal. Berarti tidak batal ya Ustadz, kalau yang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kalaunya lewat otot dan tidak mengenyangkan. Iya, tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau seandainya lewat mata gimana nih Ustadz? Obat tetes mata gitu, obat tetes mata itu tidak batal. Karena mata itu walaupun merupakan rongga yang merupakan lubang yang menuju ke rongga kepala, tetapi bukan lubang yang terbuka, bukan seperti hidung dan mulut ya. Jadi obat tetes mata tidak membatalkan. Terkait tadi suntikan, saya lebih menyarankan kalau bisa malam hari saja. Kecuali kalau memang dihajatkan atau diperlukan segera siang hari. Ya tergantung tadi, kalau tidak mengandung zat yang mengenyangkan bagi tubuh dan memasukkan jarumnya lewat otot, tidak batal. Berarti tadi kalau memakai obat tetes mata itu tidak batal tidak batal. Ya? Kalau memakai inhaler Ustadz tuh kan lewat hidung ya? Iya, inhaler memang lewat hidung, akan tetapi itu kan cuma aromanya saja, bukan berupa benda. Nah, jadi tidak batal. Tidak batal karena kita cuma menghirup aromanya, aromanya Ustadz ya. Saja. Kalau ini kan gosok gigi nih, pas waktu pagi hari itu gimana Ustadz? Kan lewat mulut tuh masuknya tuh, gimana Ustadz hukumnya? Gosok gigi pada saat pagi hari. Tapi tidak ditelan juga kan ya pasta giginya. Ya, tapi kan berasa tuh Ustadz di mulut, gimana tuh? Kalau berasa ya sedikit yang sulit dibuang, sudah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Ustadz ya. Mungkin ini nih Ustadz, ada komentar dari netizen di Instagram yang bertanya mengenai apa hukum tidur sepanjang hari itu Ustadz, boleh atau tidak saat berpuasa? Ya, tidur sepanjang hari, mungkin setelah makan sahur langsung tidur mungkin ya. Gimana tuh Ustadz terus hukumnya? Tidak bangun-bangun sampai azan maghrib baru bangun. Sebelum sirena imsak sudah tidur, baru bangun setelah sirina maghrib. Ya, puasanya sah ya. Sah ya, ya sah. Cuman kayaknya tadi berdosa tadi. Tidak, orang kampung tuh kada sapala guringnya seharian. Mestinya diisi dengan ibadah, dengan kegiatan yang positif. Tidur seharian itu sholatnya kelupaan ya Ustadz ya.
Kalau sholatnya sih ya karena tidur kan ujur ya. Iya. Nah, itu tapi wajib diqadha sholatnya. Nah, kebetulan nih kan Ustadz, misalnya biasanya kan orang mudik itu beberapa hari sebelum hari raya nih Ustadz, saat berpuasa Mas ini, apakah seorang musafir itu bagaimana tuh ketentuannya Ustadz? Puasanya tuh boleh berpuasa atau tidak, atau boleh diganti hari lain atau gimana Ustadz? Ya, orang yang musafir itu termasuk orang yang diberi keringanan. Artinya boleh dia tidak puasa. Boleh tidak puasa, tetapi syaratnya musafirnya itu 1 hari penuh. Jadi maksudnya begini, ketika terbit fajar posisinya sudah berada di luar kota atau di luar kampung. Misalnya dia mau ke Banjarmasin, pada saat di sini terbit fajar posisinya sudah di sebelah Hamalau sana misalnya, sudah di luar kota. Nah, tujuannya ke Banjarmasin, dia boleh tidak puasa. Tetapi kalau berangkatnya pagi, pada saat terbit fajar dia masih di dalam kota. Itu kan sempat mukim dia di awal puasa. Nah, itu jam 7 misalnya baru berangkat, tidak boleh buka di perjalanan. Tidak boleh buka di perjalanan, tidak boleh buka karena musafirnya, kecuali karena terlalu capek sampai hampir pingsan di jalan baru boleh, karena bukan karena musafirnya. Nah, cuma kalau walaupun orang musafir tadi diberi keringanan untuk tidak puasa, sebaiknya tetap puasa selama masih mampu. Karena kalau tidak puasa, pertama hari-hari Ramadan kita kosong dari ibadah, yang kedua kita terhutang kepada Allah. Nah, mana baiknya terhutang dengan tidak, ya kan? Lebih baik tidak terhutang. Apakah ada ketentuan jarak yang ditempuh untuk seorang musafir, Ustaz? 85 kilometeran atau 90 kilometer. Jadi kalau kita berangkat dari Kandangan menuju ke satu tempat yang jaraknya mencapai jarak masa Fathul Qasar 85 kilometeran, ketika kita sudah keluar dari batas kota itu sudah musafir. Selama yang kita tuju itu jaraknya mencapai jarak tadi. Nah, mungkin nih Ustadz, boleh dijelaskan sedikit lebih rinci lagi mengenai hal-hal yang sebaiknya tidak boleh kita lakukan ya Ustadz? Apa saja tuh Ustadz, agar puasa kita mungkin berhasil? Ya, jadi puasa itu ada yang namanya mubtilat, pembatal puasa, ada yang namanya muhbitat, ya, artinya dia tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi ganjaran atau bahkan menghapuskan ganjaran sama sekali, tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Nabi mencontohkan berdusta, menggibah, namimah atau adu domba, memfitnah. Nah, itu perlu kita hindari pada saat puasa. Jadi karena tadi kan seperti saya singgung, logikanya kita puasa ini yang halal saja kita jauhi karena Allah sedang melarang. Apalagi yang hukumnya memang sudah dari sononya haram, seperti menggibah, memfitnah itu. Nah, itu lebih utama lagi sebenarnya untuk kita jauhi. Jadi mudah-mudahan tahun ini puasa kita bisa naik kelas ya. Amin. Dari kelas awam yang cuma menahan lapar dan haus saja, menjadi puasanya paling tidak puasa ketingkatan khawas, puasa anggota tubuh. Nah, tangan ikut puasa, tidak mengambil hak orang lain, tidak memukul dan sebagainya. Juga mulut ikut puasa dari mengucapkan kata-kata yang sia-sia, mata, telinga dan sebagainya. Oke. Nah, itu tadi tanya jawab kita dengan Ustadz Haji Zaki Mubarak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa memberikan pencerahan bagi kita dan bisa kita hindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya yang telah Ustadz sediakan untuk kami. Pemirsa HSS TV, saya Miranti Mardatilah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.